Oke, ada pertanyaan dari teman kita, bagaimana cara mengukur tekanan darah menggunakan, sepertinya maksudnya menggunakan sphygmomanometer yang aneroid ya. Kita butuh sphygmomanometer aneroid yang seperti ini, dan biar lebih mudah lagi gunakan stetoskop. Dan sebenarnya sudah ada petunjuknya di sini, tetapi lebih jelas lagi saya akan buat tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Raffi Faik. Cara mengukur tekanan darah menggunakan tensimeter yang aneroid. Jadi ini kotaknya, sphygmomanometer aneroid. Ini dia tensimeter yang aneroid untuk mengukur tekanan darah. Harganya terjangkau sekali. Saya beli ini 70.000 ya. Yang perlu kita persiapkan untuk mengukur tekanan darah yaitu tensimeter yang pertama, dan agar lebih mudah gunakan juga stetoskop. Stetoskop ini juga ada yang harganya murah sekitar 30.000, tetapi ini harganya sekitar 100.000 ya. Ini tanda, perhatikan tanda ini ya. Buka manometernya. Untuk bagian-bagiannya saya sudah pernah buat video. Seperti ini namanya manset. Ini dan ini aneroidnya. Sudah. Mengukur tekanan darah itu lebih baik menggunakan lengan kiri. Lengan kanan bisa juga, tetapi ada yang bilang lebih baik lengan kiri karena lebih dekat dengan posisi jantung. Perhatikan tanda panah 2 ini tangan, ini lengan kita. Ini ada namanya, di sini ada namanya arteri brachialis, ada detaknya, ada denyut nadinya. Raba dulu, rasakan dulu. Lebih bagus menggunakan 3 jari. Kalau yang badannya kurus langsung teraba ya, seperti saya ini langsung teraba. Mungkin kalau yang banyak lemaknya agak sulit, karena arteri itu berada di bagian dalam, dekat tulang. Kalau ini yang hijau-hijau ini kan namanya vena. Vena itu di bagian terluar dan arteri bagian terdalam, kan makanya itu kalau yang kurus lebih mudah teraba. Ini sudah teraba berdenyut. Lalu pasangkan mansetnya. Posisinya 1 sampai 3 jari di atas arteri brachialis tadi. Tensimeter aneroid ini merupakan tensimeter yang praktis dan murah ya teman-teman. Cuman kalau sendiri agak sulit kita pasang mansetnya. Pemasangannya longgarnya bisa masuk 1 jari, maksimal 2 jari ya. Dan ini aneroidnya bisa diperhatikan, dia ada 2 cara ya. Yang pertama langsung kita tensi seperti ini dengan kita raba denyut nadi, dan yang satu lagi menggunakan stetoskop. Tetapi kalau menggunakan denyut nadi, kita pompa sambil memegang denyut nadi ini. Itu sulit dilakukan kalau kita lakukan sendiri, memeriksa tekanan darah sendiri. Tapi kalau kita periksa tekanan darah orang lebih mudah. Tetapi kekurangannya kalau menggunakan denyut nadi ini, kita tidak dapat diastolnya. Dia tekanan darah kan ada 2, sistol dan diastol. Sistol itu tekanan darah pertama, dan diastol itu yang keduanya. Misalnya 100/80. 100 itu sistol dan 80 itu diastol, yaitu detak yang terakhir ya. Dan sistol detak yang pertama. Jangan lupa menggunci ini valve, namanya kalau tidak salah valve. Kita kunci dulu, kita putar ke kanan. Baru kita pompa. Perhatikan saat kita pompa ininya sampai denyut nadi tidak teraba lagi di bagian brachialis ini ya. Kita pompa sampai denyut nadi lagi tidak teraba di bagian brachialis, dan kita lihat ini naiknya ke berapa. Misalnya hilang denyut nadinya di 120, kita tambah 20 lagi atau 30 lagi. Lalu kita turunkan perlahan dan rasakan denyut nadi yang pertama. Itulah tekanan darah kita, tekanan darah sistolnya. Dan yang terakhir diastol. Langsung kita pompa sambil meraba nadi ya. Tapi kalau sendiri agak sulit, kita pompa dulu.
Masih teraba. Sudah tidak teraba ya, kita tambah 20 lagi. Setelah itu kita buka perlahan aja sehingga jarum ini turunnya pelan-pelan ya. Sambil kita raba, kita rasakan, kita buka perlahan agar jarumnya turun dan kita raba di angka berapa kita berdetak. Oke, kalau kurang jelas sekali, kita ulang sekali lagi ya. Kunci valve-nya dan pompa sampai hilang denyut nadinya. Oke, ini sudah hilang, tambah 40 lagi atau 30. Nah, buka valve-nya dengan tangan yang satunya ya, dan rasakan di angka berapa denyut nadi pertama. Saat jarum ini turun, rasakan di angka berapa dia berdetak lagi. Oke, ini baru terasa dengan jelas di angka 110. Berarti tekanan darah saya 110. Kekurangannya kalau menggunakan jari aja cuman tahu kita sistolnya aja 110, pernya kita tidak tahu per berapa. Dan sekarang kita menggunakan stetoskop ya. Pasang stetoskopnya di telinga Anda seperti ini ya posisinya. Ini earpiece-nya harus masuk dalam telinga dan ketuk. Kalau sudah terasa besar suaranya berarti sudah terdengar, kalau belum tinggal kita putar ini ya. Nah, seperti ini. Kalau tidak terdengar besar kita putar sekali lagi. Kalau sudah terdengar besar berarti siap kita gunakan. Caranya sama, kita putar valve-nya, kita tutup dulu dan letakkan, dengar dulu denyut nadi menggunakan stetoskop. Raba dulu, sudah teraba di sini berarti, lalu letakkan stetoskopnya. Masih terdengar pompa lagi, sudah mulai hilang. Dan seperti tadi, buka valve-nya sedikit dan dengar di angka berapa ya. Kita buka sedikit. Buka valve-nya sedikit. Oke. Terasa. Tetap pertamanya tadi di 110 dan yang terakhir di angka 80. Berarti tekanan darah saya 110/80. Saja teman-teman, cara mengukur tekanan darah sendiri menggunakan sphygmomanometer aneroid. Kalau mengukur tekanan darah orang berarti lebih gampang lagi. Intinya raba arteri brachialisnya, denyut nadinya di arteri brachialis, pasang mansetnya dengan benar, yaitu lihat tanda panah ini, jangan terlalu ketat, kira-kira muat 1 atau 2 jari, dan pompa sambil melihat jarum di aneroid ya, sampai denyut nadinya hilang. Dan buka ininya valve. Sebelum pompa jangan lupa tutup tadi dan buka valve-nya pelan-pelan. Saat angkanya turun, perhatikan di angka berapa denyut nadi pertama berdetak, itulah tekanan darah kita. Dan yang terakhir berdetak itu diastolik. Tadi saya berdetak pertama di angka 110 dan yang terakhir 80. Berarti tekanan darah saya 110/80. Okay, thanks for watching. See you next video.